University. Oke, kita ketemu lagi CS. Oke, ketemu lagi kita. Buku baru nih. Yoi, ini pembahasan baru buat podcast bedah buku kita sih. Oke, judulnya? Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. How to win friend and influence people. Jadi ini buku bercerita tentang bagaimana cara kita bisa mempengaruhi orang lain dan mencari kawan. Iya, nggak seni mencari kawan tuh sebenarnya ada ya. Pasti seni ada. mencari kawan, karena nggak semua orang bisa ngobrol sama orang, bisa connect sama orang, dan itu tuh diajarin di buku ini. Tentu diajarin banget sih di sini. Jadi kayak gimana sih kita bisa menarik lawan bicara kita biar kegiring opininya ataupun bisa masuk ke pemikiran dia. Jadi kita benar-benar harus di sini tuh dilatih banget buat bicara sama orang lain sih, dan bisa ngajak orang lain tuh masuk sama pembahasan kita sih. Oke, ini buku udah lu baca tuntas dan gue mau dengerin. Gini, pertama gue awam soal buku ini karena gue nggak tahu apa-apa soal buku ini. Yang kedua, buku ini akan ngajarin apa yang benar-benar berimpact sama lu, yang kayak setelah lu baca buku ini kayak wah, buku ini nih yang gue cari-cari selama ini. Satu sih, ada yang benar-benar mempengaruhi banget kehidupan gue, kayak ini tuh bisa ngeluarin kita dari mental yang buruk supaya lebih kuat lagi. Maksudnya? Buat misalkan kita bicara sama orang yang mungkin derajatnya lebih tinggi dari kita ya. Cuman di buku ini diajarin buat tetap pede aja gitu, mengalir aja meskipun dia di atas lu, dia pangkatnya lebih di atas lu dan karirnya lebih bagus, lu nggak harus takut buat bicara sama dia sih, karena istilahnya orang yang berpangkat tinggi dan berpendidikan tinggi belum tentu pembahasannya pun berpendidikan juga sih. Oh, gue pernah dengerin kutipan ini. Bicara itu punya seni. Yes, benar sih. Dan nggak semua orang punya seni itu. Betul banget. Mas. Tapi di sini diajarin. Di sini diajarin gimana cara kita buat melatih mental bicara sama orang lain, dan gimana cara kita buat menarik pembicaraan, terus nyari topik pembicaraan yang benar-benar bisa orang tuh ternyata gini ya istilahnya. Kita ngasih penjelasan yang lebih detail, cuman simple dan mudah dimengerti sama orang lain sih. Gue mau tahu satu pelajaran yang benar-benar lu ambil, kayak pelajaran ini tuh berpengaruh banget gitu sama hidup lu, yang bisa diambil dari buku ini dan bisa kita share ke para penonton Semang University. Yang paling gue ambil sih di sini, pertama istilahnya buat latih mental. Kita tuh nggak boleh takut buat sama lawan bicara. Oke, nggak boleh takut sama lawan bicara. Yes. Udah gitu, kita harus punya visi dalam pembicaraan. Bentar, ini baru nih buat gue. Visi dalam pembicaraan itu maksudnya? Visi itu Tujuan. itu tujuan istilahnya, dan menggambarkan dari pribadi kita sendiri sih. Kayak misalnya lu menjelaskan A, B, C, orang menjelaskan dengan caranya dia tuh pasti beda-beda sih. Iya, betul. Jadi kita harus punya visi dalam pembicaraan sih. Oke, terus ada punya. Sama semakin kita bisa mengajak kawan dan menginfluence people, semakin kita populer sih. Karena populer itu nggak harus banget kita kayak zaman sekarang kayak kita harus populer tuh bikin gaduh, bikin prank atau apa gitu. lah ya, rusuh lah ya. Nggak perlu sih kalau menurut gue, karena semakin kita bisa ngenalin diri kita, terus bisa jadi bisa berbicara sama orang banyak, dan orang lain pun bakal cerita tentang kita. Ternyata si Anu pembicaranya bagus loh, punya visi pembicaranya bagus, dan pembahasan dia pun banyak, dan wawasan dia tuh luas. Jadi semakin kita memperlihatkan gaya bicara kita, visi kita sama orang lain, semakin populer kita sih. Itu bisa mempengaruhi kepopuleran kita sih. Oke, buku ini juga ngajarin gimana cara kita ngajak orang kan ya? Tuh. Tadi lu nyinggung soal popularitas. Gini, banyak banget kita ini ya, kita throwback ke belakang, banyak banget masa yang bergerak karena sebuah popularitas dan sebuah seruan dari orang yang populer. Betul. Nah, buku ini berarti ngajarin gimana cara kita untuk populer dan gimana cara kita untuk ngajak orang, menggunakan kepopuleran untuk ngajak orang lain. Yes. Itu overpower banget. Bagian paling overpower dari manusia adalah komunikasi, nggak sih? Betul banget sih. Komunikasi, karena komunikasi itu nggak bakal lepas dari manusia sih. Iya. Karena manusia kan makhluk yang bersosial, makhluk sosial kan. Betul. Benar-benar istilah komunikasi itu penting banget sih. Banyak orang yang punya otot gede tapi nggak bisa komunikasi. Itu tetap nggak ditakutin, ngerti nggak? Tapi lu pernah ngeliat gak? Lu kayak Najwa Shihab punya otot gak? Nggak punya. Gue bukan mendeskripsikan cewek ya. Maksud gue dia cewek, tapi
dia punya visi pembicaraan yang bagus yang akhirnya orang-orang takut sama dia. Iya. Segen. Nah, lebih ke segen gitu. sih, kayak ini orang istilahnya kemana aja tuh masuk, Nah, dan wawasannya tuh luas banget dari berbagai bidang, dia tuh menguasai. Jadi semakin banyak orang mengenali dia dan melihat gaya bicaranya dia, wawasannya dia yang luas, bukan karena otot ataupun fisik sih, lebih ke wawasan sih. yang akhirnya menginfluence Nah, people. menginfluence Sesuai people. judul. Betul banget. Oke, gue lihat, Boleh. gue lihat. Gue mau lihat daftar isinya ya, karena gue belum pernah lihat, bener-bener belum lihat daftar isi. Bagian 2, 6 cara untuk membuat orang lain menyukai Anda. Menjadi pembicara yang baik. Bentar, maksud gue apa artinya menjadi pembicara yang baik? Kalau di situ sih dijelasin ya, Hah? kayak misalkan jadi pembicara yang baik itu kita bisa ngejelasin suatu materi yang simple tapi mudah dimengerti. Itu salah satu pembahasan yang ada di buku itu sih. Itu aja. Gue pernah denger gini, kamu expert ketika kamu bisa menjelaskan sesuatu yang rumit dengan bahasa yang dipahami anak kecil. Yes, betul. Buku ini ngajarin juga. Betul banget. Buku ini berapa halaman sih? 396 halaman dan ngajarin cara komunikasi tentang ngajak orang lain. Oke. Tapi gini. Buku ini kan maksudnya gue nggak tahu sih ini bestseller atau enggak, tapi gue pribadi gue belum pernah baca buku ini. Menurut lo, buku ini gampang nggak diterjemahkan? Gampang nggak untuk dipahami? Untuk sebagian orang yang benar-benar istilahnya suka sama buku, ini tuh bakal menjadi buku yang menarik banget sih namanya. Cuman untuk sebagian orang yang baca buku hanya iseng-iseng, menurut gue sih melelahkan sih, karena benar-benar di sini tuh banyak banget hal-hal yang gak bisa dimengerti sama sesimpel itu pokoknya. Harus ditelaah lebih dalam lagi sih. Cuman bagi gue sih ini buku sangat recommended banget sih buat orang-orang yang pengen melatih kepercayaan dirinya dalam berbicara, public speaking. Ini tuh recommended banget sih. Oke. Setelah baca buku ini, satu poin yang bakal lu praktekin terus ke depan. Jangan di-spill semua, karena nanti orang-orang kalau di-spill semua, orang-orang tahu dan nggak akan baca buku itu. Maksudnya satu poin aja yang lu baca buku setelah baca buku ini, yang akhirnya ini kunci gua yang bakalan gua pakai atau gua pegang terus ke depannya supaya gua ada di track yang benar. Satu poin yang gue dapet dari sini yang bakal bener-bener gue implementasikan ke kehidupan gue, kayak setinggi apapun jabatan orang lawan bicaramu, jangan pernah takut karena kamu punya visi sendiri dan kamu bisa mengimbangi itu, dan yakin harus pede karena gak semua orang berpendidikan itu punya pembicaraan yang bagus dan wawasan yang luas. Jabatan itu cuma titipan, cuman isi dari pembicaraan itu tergantung dari otaknya juga sih. Tolong editor itu di-quote ya di sini. Terakhir, jadi gini, gue punya experience di mana gue waktu itu menghadiri sebuah seminar. Seminar itu dihadiri sama salah satu manajer, gue nggak lupa manajer pusat atau koordinator wilayah di salah satu kantor yang cukup besar. Nah, at the end of the day, si pembicara ini bilang public speaking bukan milik semua orang, yang artinya bahkan sekelas CEO, di situ ada CEO, sekelas CEO itu gagu, maksud gue gagap untuk bicara di depan umum, dan dia bisa menginfluence people, tapi gue rasa metode yang dia pakai bukan metode public speaking, kayaknya yang heart to heart atau yang empat mata kayak gitu. Nah, kalau di sini dia diajarkan secara menyeluruh heart to heart dan public speakingnya juga. Iya, betul banget. Gitu. Oke, berarti ini rate bukunya dari 1 sampai 10 buat buku ini, dari mulai isinya, cara gaya bahasanya, terus dan mungkin harganya ya worth it to buy nggak atau enggak gitu. Kalau dari rating 1 sampai 10, Overall dari pribadi sih 8 lah. 8 ya. Karena ini benar-benar berpengaruh banget sih sama benar-benar apa ya, kayak yang tadinya gue berpikir kita tuh pasti bakal pinter banget sih kalau misalnya bicara sama orang yang berpendidikan dan berjabatan tinggi. Ternyata di sini tuh diajarin lu nggak harus takut, lu bisa. Orang yang berpangkat tinggi belum tentu berotak Ini juga ini rekomendasi. Untuk harga sih ini sangat worth
It banget sih. Gue nggak mau spill harganya karena kalian bisa langsung cari aja di Ya. toko tit shop tit gitu ya, bisa Toko cari oren, toko toko oren, hijau. toko hijau, betul. Banyak tokonya. Last but not least, quote atau satu line dari buku ini yang lu suka banget, lu boleh buka dan lu kasih tahu ke orang-orang. Oke. Kita buka ya coba ya. Iya. Oke, satu quotes yang bakal gue spill di sini. Iya. Dia yang mampu melakukannya akan memiliki seluruh dunia bersamanya. Tapi dia yang tidak bisa akan berjalan dengan sendirian. Komunikasi kunci. Yes, komunikasi. Oke, kita udahin dulu. Itu poin-poin yang kalian harus catat dan menurut gue itu penting banget. Bahkan dengerin ini aja dapat poinnya gitu, dapat checkpoint di situ, dan itu mending kalian langsung catat, kalian langsung terapin, dan thank you. Oke, banget. udah. Oke, itu aja dari kita berdua. Siapa? Oh, kita belum sebenarnya udah kenalan sih di podcast yang sebelumnya, kita sama dia juga. Tapi Yes, kemarin kita sama siapa? Sama Mas Asep. Sama Mas Asep. Ini Mas Rian juga dari divisi sales support, dan kalian udah kenal lah. Masa nggak kenal sih? Yaudah, Masih kenal dulu. gue mau itu aja sih. Gue benar-benar mau tahu si buku ini. Terus dan lo ada obrolan terakhir atau nggak ada? Cukup sih. Cukup ya. Oke, kita tutup Oke. dan say goodbye ke Semanggi University. Dadah. Dadah Semanggi University.